Oke, kita masuk ke kontroversi yang tadi saya sudah antarkan di awal. Video dukungan diduga para kepala desa atau kades di Kabupaten Sukabumi terhadap pasangan Jokowi Maruf tersebar di jejaring media sosial dan aplikasi pesan singkat. Seperti dikutip oleh detik.com, dalam video berdurasi sekitar 30 detik itu terdengar suara seorang yang seolah mengarahkan para kades tersebut. Ada belasan orang yang ikut mendeklarasikan dukungan mengenakan pakaian bebas. Tidak hanya pendukung Jokowi, tapi ada juga kepala desa yang mendukung Prabowo Sandiaga. Adalah kepala desa Samangpanggung, Kecamatan Kutorejo bernama Suartono. Suartono atau Nono yang dijatuhi hukuman 2 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto. Ia terbukti melakukan tindak pidana berupa tindakan yang menguntungkan peserta pemilu. Tindak pidana pemilu yang dilakukan Nono disebutkan dilakukan secara terang-terangan. Dia menggalang masa ibu-ibu di kampungnya untuk menyambut Sandiaga Uno di Jalan Desa Sapang Agung pada Oktober 2018 yang lalu. Dalam persidangan terungkap jumlah orang yang dikerahkan Nono mencapai 200 orang. Dia menghabiskan 20 juta rupiah untuk menggelar acara penyambutan Sandiaga. Uang itu salah satunya dibagikan ke ibu-ibu yang datang dengan nilai 20.000, 50.000 hingga 100.000 per orangnya. Sementara itu juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga, Suhut Alinuddin, curiga acara silaturahmi nasional pemerintahan desa se-Indonesia yang bakal menghadirkan ratusan ribu perangkat desa tak lepas dari kepanikan capres nomor urut 01 Jokowi dalam upaya mendongkrak elektabilitas yang makin anjlok. Terlebih dalam acara itu ada penghargaan yang diberikan kepada Presiden Jokowi. Seperti diberitakan cnnindonesia.com, diketahui puluhan hingga ratusan ribu kepala desa dan perangkat desa bakal berkumpul di Gelora Bung Karno pada awal April dalam acara silaturahmi nasional perangkat desa se-Indonesia ini. Rencananya mereka akan memberikan gelar Bapak Pembangunan Desa kepada Jokowi. Suhut menegaskan bahwa perangkat desa harus bersikap netral dan tidak boleh diseret ke ranah politik. Tugas utama perangkat desa lanjutnya adalah melayani masyarakat. Apabila dimobilisasi untuk kepentingan politik, maka akan ada benturan di masyarakat. Tadi sudah ada beberapa berita-berita. Pertanyaan besarnya, benarkah aparat negara, wabil khususnya para perangkat desa yang ada di lapangan memang dimobilisasi untuk mendukung, diombang-ambing, mendukung salah satu atau salah dua calon presiden di Pilpres kali ini? Kami akan membahasnya malam hari ini bersama Bang Ferdinand Hutahian, BPN Prabowo Sandiaga, kita impor dari Bogor. Terima kasih Bang Ferdinand sudah datang. Kemudian ada Pak Nusriwan Sujono dari tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin yang kita impor dari Jawa Tengah juga. Pak Nusriwan, terima kasih sudah datang. Saya mau ke Bang Ferdinand dulu, tapi saya akan pancing Bang Ferdinand dengan tweetnya rekannya Bang Ferdinand. Siapa lagi kalau bukan Andi Arief ya, kita lihat dulu tweetnya Andi Arief dulu. Apa sih yang kemudian ditweetkan Andi Arief dan apakah itu juga disetujui oleh Ferdinand Hutahian? Kita lihat tuh, ini yang pertama nih Bapak-Bapak bisa kita lihat ya. Mobilisasi seluruh kepala desa dengan dikoe silaturahmi nasional untuk gelar Raja Pembangunan Desa buat Pak Jokowi lebih baik dibatalkan. Bukan hanya itu, penipuan karena soal belum pantas digelar, tapi udang dibalik modus sudah jadi grundelan menghina Orde Reformasi. Oke, next ada 3 tweetnya Bang Andi, kita tampilkan semua. Oke. Kepala desa dimobilisasi, uang dana desa dijadikan akomodasi. Ini dulu modus Orba untuk memenangkan Pak Harto dan Golkar. Pak Harto sudah pergi, tapi Mendagri Cahyokumolo, pewaris Golkar dalam tubuh Jokowi dan PD Perjuangan. Tarik mang, kata Bang Andi. Next, masih ada satu lagi provokasi dari Bang Andi ini ya. Oke, ini ada suratnya juga di sini ya. Seluruh kepala desa diwajibkan datang pada tanggal 30 Maret di Gelora Bung Karno untuk dipaksa memberikan gelar Bapak Pembangunan Desa untuk Pak Jokowi. Setiap kepala desa ambil uang dana desa 3 juta rupiah, acara sendiri ditanggung APBN via Mendagri. Oke, Bang Ferdinand, jadi apa yang dikhawatirkan oleh teman-teman? Ada mobilisasi perangkat desa, aparat desa, atau apa yang kemudian sampai bawa-bawa orde baru ini, cara orde baru gitu. Apa yang coba ingin ditampilkan oleh kawan-kawan? Ya, jadi memang kita melihat acara yang akan diselenggarakan pada awal April nanti ini syarat sekali dengan kepentingan politiknya Pak Jokowi. Kenapa demikian? Karena kita melihat momentumnya. Waktunya kalaupun harus memberikan gelar-gelaran kepada Pak Jokowi, belum waktunya. Yang kedua, dari sisi pembiayaan.
APBN dilibatkan dalam hal ini, tetapi saya mendengar waktu itu Pak Cahyo menyatakan ini bukan gagasan Mendagri, tetapi gagasan dari sebuah organisasi yang menghimpun para kepala desa. Nah pertanyaannya, kalau itu adalah acara yang digagas oleh Badan Koordinasi para Perangkat Desa ya, kalau nggak salah, saya maaf lupa nama organisasinya, kenapa diizinkan mengambil dana desa untuk akomodasi mereka? Ini kan menjadi tidak baik dan tentu menyimpang. Maka apa yang disampaikan Andi Arief memang bahwa pola ini sebetulnya dilakukan oleh Orde Baru zaman Pak Harto dulu. Bahkan bukan cuma perangkat desa semua, bahkan tentara pun harus jadi kuning dulu ya kan, PNS semuanya. Nah ini pola yang sama dilakukan, bagaimana memanfaatkan ketokohan lokal ya untuk mendongkrak elektabilitas Pak Jokowi. Apa hubungannya perangkat desa untuk ada acara silatnas perangkat desa yang untuk mereka dan kaitannya sama Pak Jokowi apa? Karena benang merahnya di mana? Karena acara ini didesain untuk memberikan sebuah gelar kepada Pak Jokowi. Hati-hati kita memberikan gelar kepada pemimpin kita. Ini terlalu mudah. Istilahnya ini terlalu seumur jagung bagi Pak Jokowi untuk mendapatkan sebuah gelar Bapak Pembangunan. Sementara desa kita sampai sekarang, saya saja baru turun ke Bogor berapa kali di Kabupaten Bogor, desa kita itu tertinggal jauh. Jadi belum pantas Pak Jokowi ini mendapat sebuah gelar Bapak Pembangunan Desa. Problemnya di gelar atau problemnya di mobilisasi perangkat desa untuk elektabilitas seperti kata Bang Andi? Ini kan gelar ini hanya sebuah strategi ya, akal bulus saya menyebutnya, akal bulus yang digunakan untuk memobilisasi kepala desa. Karena memang ketokohan Pak Jokowi ini di bawah sudah luntur, sehingga harus memanfaatkan ketokohan lokal untuk menarik suara memilih Pak Jokowi. Maka ditariklah benang merah antara kepala desa dengan Pak Jokowi, kemudian kepala desa nanti dengan warga. Karena memang di desa-desa para kepala desa ini sangat dihormati oleh warganya. Ketika kepala desa menyatakan A, biasanya warga itu nurut gitu loh, mendengar seperti itu. Jadi itu yang kita tangkap. Itu asumsi Anda atau fakta tuh? Itu analisis kita melihat sebuah peristiwa. Jadi belum kalau masalah itu menjadi fakta demikian, nanti kita buktikan pada saat setelah acara diselenggarakan. Ini kan kita menganalisis yang belum terjadi, tetapi sedang direncanakan. Saya kasih Pak Nusirwan untuk menjawabnya. Kalimat mobilisasi. Andi Arief mengatakan ini mobilisasi model Orde Baru. Sekarang sudah pasca reformasi. Pertanyaan saya kembali balik, apakah model mobilisasi itu masih bisa dilakukan untuk sebuah election, sebuah pemilu? Masih bermanfaatkah? Masih efektifkah? Kalau itu mengacu kepada Orde Baru yang diistilahkan bahwa ini mobilisasi cara Orde Baru. Ya katanya begitu. Pertanyaannya saya balik bertanya kepada Andi Arief, apakah model mobilisasi itu masih bermanfaat? Satu. Sama yang kedua, tadi dikatakan bahwa karena sekarang di bawah tidak laku. Ya kalau soal laku dan tidak laku itu kan pernyataannya Pak Ferdinand ya toh. Kalau Anda pasti mengatakan yang laku Prabowo itu biasa gitu kan. Tapi yang menilai tentunya kan rakyat. Apakah itu pernyataannya sudah laku atau tidak, itu tidak bisa di state di sini. Ya. Jadi berkaitan dengan soal mengumpulkan, soal raja dan sebagainya itu kan kira-kira saja. Kejadiannya juga kita belum tahu. Sekali lagi, saya suka kalau itu diperbandingkan dengan Orde Baru. Pertanyaannya, konteks untuk acara-acara seperti ini, memobilisasi pun sekarang itu juga tidak gampang loh, jangan salah. Jadi tidak dengan sederhana bahwa karena ada sebuah kekuasaan, sekarang kayaknya model kekuasaan sudah tidak bisa kita lakukan lagi. Itu model kalau kita mau jujur loh ya, sekarang ini apa yang bisa kita lakukan dengan kita berkuasa? Kalau ada saya pernah itu gimana Pak? Kenapa? Kalau misalnya katanya ada asumsi, tadi kata Bang Ferdinand ratusan ribu perangkat desa data dikumpulkan. Ya mereka kalau itu memang kehendak mereka, dia punya organisasi. Yang saya katakan tadi, apakah model mobilisasi zaman sekarang masih bisa dilakukan? Kalau yang dahulu dikatakan bahwa dikuningisasi, saya oke. Tapi kalau sekarang langkah itu dilakukan, tapi tudingan mobilisasi. Sekali lagi saya katakan, kalau itu dilakukan sekarang, tentunya itu adalah inisiatifnya sendiri. Kalau katakanlah dia mau tidak jalan, katakanlah tidak berangkat. Kalau ini saya membuat komparasi. Kalau misalnya tidak berangkat, memangnya ada hukuman? Enggak juga, karena Kades itu dia tidak bernaung di bawah strata pemerintahan seperti zaman dahulu. Bukan ASN berarti. Bukan ASN. Dan dia juga kalau kagak berangkat kagak ada hukuman juga. Nah, jadi sekarang sekali lagi saya katakan, model sekarang
kata-kata mobilisasi sudah tidak efektif digunakan. Karena mudahnya, kalau dia tidak berangkat juga nggak apa-apa kok. Oke, Bang Ferdinand, kan mobilisasi efektif yang- apa enggak? Dan bener nggak mobilisasi itu? Kan itu penting juga. Kata Pak Rusli, Kalau gimana kalau sekali lagi saya belum selesai. Oh, bicara. belum. Silakan. Kalau bahwa katakanlah bahwa ada acara-acara yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, ingat loh, Pak Jokowi sekarang masih presiden dong. Dia bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penyelenggaraan tata pemerintahan sampai nanti, sampai ada batas waktunya. Lah kalau soal waktu, apakah kenapa harus sekarang, tidak nanti setelah pemilu? Ya itu sekali lagi, apakah zaman sekarang itu masih bisa digunakan untuk melakukan image? Ya. Nah, tadi dijawab karena sekarang sudah anjlok bahkan bahasa kata-katanya ini kan kata-katanya CNN ya. Ya, itu dari juru bicaranya Jurubicaranya si Pak Suhud. Ya, kalau kata-katanya Bukan kata disebutkan sudah anjlok, ya kita lihat saja survei yang tidak usah kita sebutkan. Silahkan nonton. Aspek anjloknya di sebelah mana saya juga tidak tahu. Jadi kata-kata itu saya balikkan kembali. Sekarang mudah kok, bebas. Kalau ada kesalahan tinggal dilaporkan. ASN itu, Kades ini dia ngerti. Mana yang boleh dia lakukan, mana yang dilarang. Pejabat pun ASN dia tahu. Katakanlah kemarin hari Minggu atau hari Sabtu ada yang turun, dia tahu. Saya tidak boleh kalau misalnya itu hari kerja. Catatannya kalau libur harus cuti. Ketentuan ini sekarang demikian ketatnya dan diawasi oleh Bawaslu. Buktinya kok diawasi Bawaslu dan kita semua memantau. Buktinya ada kok, semua tadi disampaikan di dalam ini kena gara-gara melanggar ketentuan demikian. Zaman dahulu tidak ada. Kondisi mobilisasi bisa dilakukan. Nah, kalau katakanlah itu ada sedikit-sedikit yang itu memang bisa dikonotasikan sebagai sebuah mobilisasi, ya oke aja, boleh-boleh aja. Oke, yang boleh dan tidak boleh adalah moderator tidak boleh terlalu lama karena kita harus break dulu Pak. Kami akan lanjutkan supaya waktunya boleh kita lanjutkan usai jeda. Kami akan segera kembali. Ya, Anda bisa menyaksikan perdebatan ini di cnnindonesia.com dan juga di detik.com juga. Tapi kami juga sudah menghubungi ini panitia Silatnas Pemerintahan Desa yang kabarnya akan segera digelar dalam beberapa waktu ke depan. Namun baik ketua ataupun juru bicaranya tidak ada yang bersedia bergabung dalam dialog kami malam hari ini. Kayaknya agak ngeri kalau ketemu Bang Ferdinand. Tapi Bang Ferdinand, tadi kata Pak Nusriwan, bagaimana caranya mobilisasi? Wong sekarang tuh udah nggak mungkin, agak susah mobilisasi, apalagi yang kuningisasi seperti zaman dulu, gak relevan betul sekali memang. tuduhannya. Justru itulah tadi yang dikonfirmasi oleh Andi Arief bahwa ini ya menampar orde reformasi sebetulnya. Jadi apa yang disampaikan Andi Arief tentang itu betul. Memang disampaikan abang saya ini juga betul bahwa tidak mudah sekarang memobilisasi. Tetapi mereka ini dipermudah dan difasilitasi supaya datang. Apa fasilitasnya? Diperbolehkan mengambil dana desa 3 juta rupiah untuk akomodasinya masing-masing. Inilah yang kita soroti bahwa pertemuan ini kalau memang dilakukan oleh organisasi di luar pemerintah, ya jangan menggunakan APBN. Dana desa itu kan APBN. Kenapa ada kebijakan dari Mendagri boleh mengambil dana desa untuk akomodasinya? Nah, inilah yang kita lihat menjadi dimobilisasi. Nah, sekarang kalau memang pemerintah betul jujur dalam hal ini tidak memobilisasi, coret kembali keputusan Mendagri tidak boleh menggunakan dana desa. Kita lihat datang nggak kepala desanya. Jadi yang Anda permasalahkan pemakaian APBN-nya bukan datangnya perangkat desa itu ke dalam acara. Penggunaan APBN untuk memobilisasi kepala desa. Itu yang kita permasalahkan. Kalau masalah organisasi para kepala desa ini membuat sebuah acara, silakan. Even mendukung Jokowi pun silakan saja, tidak masalah. Tetapi buang dari situ yang berbau unsur pemerintah dan APBN. Ini kan karena dimobilisasi menggunakan APBN. Nah, sekarang kita lihat kalau contohnya pemerintah Mendagri membatalkan keputusannya yang membolehkan mengambil dana desa 3 juta satu orang untuk akomodasi, kita lihat ada yang datang atau tidak. Nah, ini akan kita uji apakah itu memang karena dimobilisasi atau tidak. Nah, sepanjang masih ada APBN di situ menggunakan dana desa, ini yang kita sebut mobilisasi. Nah, apa tujuannya dimobilisasi? Saya tidak melihat tujuannya pemberian gelar itu. Tetapi Pak Jokowi secara politik ingin memanfaatkan ketokohan para kepala desa ini untuk kemudian membangun opini bahwa
Pak Jokowi didukung oleh para kepala desa. Nah, dengan opini itu kemudian rakyat di bawah akan melihat, oh kepala desa saya mendukung Pak Jokowi, maka saya harus dukung. Inilah stigma yang selalu masih ada di masyarakat kita, bahwa kepala desa ini menjadi tokoh yang menjadi dianut atau menjadi panutan oleh masyarakatnya. Nah, ini yang harus kita putuskan rantainya. Silakan kepala desa mendukung Pak Jokowi atau mendukung Pak Prabowo, tetapi jangan gunakan APBN untuk itu. Nah, kepada panitia silakan aja lanjutkan acaranya, tetapi itu tadi, buang APBN dari sana. Kita lihat ada yang datang. Jadi masalahnya cuma pemakaian APBN, bukan cuma masalahnya pemakaian APBN kalau kata Bang. Nah, di situlah letak mobilisasinya. Yang pertama, bahwa APBN itu ada aturannya. Ya. Ada urut-urutannya, ada programnya, dan bagaimana cara memanfaatkannya sudah ada. Nah, jadi menurut saya bahwa tidak mungkin sampai apalagi pada sistem yang RIB ini, mohon maaf, negara kita sangat urut-urutan administrasi sangat mengedepan. Saya tidak yakin bahwa itu dengan mudahnya dengan menggunakan program di APBN. Kenapa? Karena untuk pemerintah pusat untuk sampai ke tingkat desa itu tidak ada sambungannya dari sisi program di desa. Jadi ketakutannya pun salah sebenarnya. Ya, saya tidak salah. Ini kan karena Mendagri mengizinkan untuk menggunakan dana desa sebagai akomodasi. Saya tidak mengatakan demikian. Tapi untuk menggunakan itu tentunya mereka semua ngerti aturannya. Ya berarti Mendagri nggak ngerti aturan dong kalau begitu. Belum tentu apanya yang programnya seperti apa dulu. Nah, ini kita kan tidak tahu. Keputusannya diperbolehkan mengambil dana desa 3 juta sebagai akomodasi. Nah, ini bagaimana pertanggungjawabannya nanti? Ini kan ada organisasi yang menghimpun. Kita tidak tahu. Sama dengan kementerian dan sektor yang lain. Itu ada dukungan-dukungan dari organisasi-organisasi itu. Apakah itu kesehatan, di tenaga kerja, di pendidikan. Kita tidak tahu bentuknya. Tapi ini kan udah suzon aja Pak. Apakah nanti memang akan memang ada... beliau suzon. Apakah nanti memang sudah pasti mendukung Pak Jokowi dalam forum silatas itu? Nah, itu pertanyaan yang kemudian ditakutkan bahwa dana desa dipakai untuk mendukung Jokowi. Ya itu hanya kekhawatiran yang sebetulnya tidak perlu, itu diada-adain. Oh, bukan diada-adain, bahwa Mendagri menyatakan boleh mengambil dana desa. Suratnya kan ada, sudah tim beredar di kampanye media. nasional merencanakan dukungan itu nggak Pak? Mobilisasi atau deklarasi itu? Itu aspirasi langsung sendiri. Mereka akan berkumpul, mereka akan berkomunikasi sesama rekan-rekan Kades, itu kan boleh-boleh saja. Ya boleh. Tidak ada larangan. Tetapi yang tidak boleh itu menggunakan uang negara di situ gitu loh. Tidak boleh. Karena uang negara dana desa ini diperuntukkan untuk membangun desa, kesejahteraan masyarakat desa, bukan untuk ngumpul-ngumpul perangkat desanya. Ya itu kan Bapak yang menyimpulkan menggunakan dana negara. Fakta. Suratnya bukan kan beredar. Faktanya belum ada kok. Oh, belum terjadi, tapi kan surat Mendagrinya kan sudah kita baca. Ya, surat Mendagri itu pun juga harus kita telusuri masuk di program apa. Nah, justru ini programnya mendadak. Kalau misalnya tidak ada acara dukungan atau deklarasi itu kita belum tahu. Kalau tidak ada deklarasi nih, kalau kan yang ditakutkan dana itu dipakai untuk deklarasi misalnya seperti itu. Kalau tidak ada, sekarang kan karena surat yang beredar di tengah publik, di media sosial dan di media, kita melihat bahwa di situ kan diizinkan, dibolehkan dan diperintahkan mengambil dana desa 3 juta untuk akomodasi itu. Tapi kalau misalnya memang tidak dipakai, misalnya acara itu tidak ada deklarasi dan dukung-dukung kalimatnya pun meskipun saya belum membaca, kalimat pun sudah salah. Kok salah? Tidak mungkin di situ diperintahkan untuk saya akan melihat. Diizinkan. Kan sudah Bapak sudah mengkoreksi kalau sendiri. Kalau diizinkan itu kan berarti diperintahkan kepala desanya, kasarnya kau boleh ambil itu. Dan itu kan harus disesuaikan dengan programnya. Tidak mudah. Sebetulnya bagi kami tidak masalah ini. Kalau dipakai. Organisasi ini mengumpulkan kepala desanya, silakan, tetapi jangan gunakan APBN. Kita lihat ada yang datang atau tidak. Kalau misalnya mereka memakai APBN 3 juta misalnya tadi dari desa berkumpul, tapi tidak mendeklarasikan diri kepada Pak Jokowi seperti yang Anda takutkan. Tetap tidak bisa. Karena peruntukan dana desa itu bukan untuk akomodasi perjalanan kepala desa. Untuk mobilisasi sendiri, untuk bagaimana panutan. Jika memang apa masalahnya kalau memang misalnya nanti kepala desa itu kemudian jika aspirasinya mendukung Jokowi, apa salahnya jika nanti kemudian saja. Ini kan saya tidak sampai ke situ dulu. Yang penekanan saya adalah bahwa itu kita lihat dahulu disesuaikan program di desanya. Jadi saya tidak langsung akan menjustifikasi. Bukan. Saya tidak langsung menjustifikasi bahwa itu berangkat dengan menggunakan dana
Sekarang kita kan mendiskusikan ini karena sudah beredar di tengah publik. Suratnya beredar dan semua membaca. Masalah ada di mata anggaran di dana desa biaya perjalanan ini kan kita tidak tahu sekarang. Tetapi kalau ada biaya seperti ini tentu ini penyimpangan penggunaan dana desa. Karena dana desa itu diperuntukkan untuk pembangunan desa bukan untuk akomodasi perjalanan kepala desa. Oke. Penyimpangan. Meskipun kepala desa itu pun juga boleh melakukan perjalanan dinas. Boleh. Jangan salah. Perjalanan dinas kepala desa itu sudah ada honornya. Memakai APBN untuk perjalanan dinas. Semua, termasuk semua ASN kadang-kadang untuk perjalanan dinas. Itu kan sudah ada mata anggarannya sendiri. Maka saya katakan lihat dulu programnya seperti apa. Jangan cepat-cepat menjustifikasi. Oke. Kita bicara mengenai dukungan politik ini. Ini yang penting bagaimana yang dikhawatirkan ke situ kan. Ya oposisi kan mengkhawatirkan kemudian ini bahasa gampang bahasa warung kopinya. Negara memanfaatkan kekuatannya untuk mengorganisasi, memobilisasi atau perangkat negara untuk mendukung petahana. Memang itulah yang terjadi. Kita akan bahas usai jeda. Apa indikasinya kita akan bahas usai jeda. Kami ingin memberitahukan kepada Anda bisa menyaksikan siaran kami di cnnindonesia.com juga dan juga di detik.com. Kami juga ingin menginformasikan bahwa kami berusaha sekali untuk menghubungi panitia Silatnas perangkat desa, namun hingga hari ini, hingga malam ini kita berdialog, tidak ada satupun dari perwakilan panitia yang bisa dan mau bergabung bersama kami. Bang Ferdinand, ini kan kita bicara nuansa opini di ruang publik gitu misalnya ya. Ini kan yang ketakutannya kemudian kita baca di media sosial kan intinya adalah bahasa warung kopinya negara memanfaatkan kekuatan untuk memobilisasi aparat atau apapun yang ada di bawahnya untuk mendukung petahana. Anda lihat memang seperti itu apa indikasi-indikasinya sampai akhirnya muncul suara seperti itu? Kasat mata kita lihat indikasi-indikasinya. Yang pertama bahwa ini kan katanya diselenggarakan oleh sebuah organisasi perkumpulan para perangkat desa. Tetapi kemudian anggarannya menggunakan APBN. Ini tidak nyambung logikanya. Kalau organisasi di luar pemerintah ya gunakan dana organisasi. Jangan gunakan dana pemerintah. Nah kenapa dana pemerintah jadi begitu mudah akan digunakan? Disitulah kita lihat campur tangan kekuasaan. Campur tangan pemerintah untuk memanfaatkan kekuasaannya, kewenangannya. Berupaya menggiring sesuatu dan melakukan hal-hal, tindakan dan kebijakan yang menguntungkan dirinya. Ada fakta-fakta lain nggak selain Silatnas desa ini tadi Anda kritisi? Ya kalau di daerah itu kan kita juga banyak turun ke dapil. Kita juga banyak ketemu dengan kepala desa. Ya di Bogor itu saja kan kepala desanya banyak yang mengaku ke kita dikumpulkan Pak diminta begini segala macam. Meskipun sama dengan yang lain juga demikian. Itu kan sebuah ruang demokrasi sebetulnya. Ya, tetapi kalau ada penekanan dan pemaksaan ini menjadi demokrasinya tidak baik. Kalau hanya dikumpulkan secara struktural sah-sah saja. Tetapi kalau diminta apalagi dipaksa untuk mengalirkan dukungannya kepada calon tertentu ini kan menjadi tidak sah dan melanggar undang-undang pemilu kita pasal 282 bahwa pejabat struktural dilarang melakukan tindakan dan mengambil kebijakan yang menguntungkan. Itu terjadi apa asumsi saja, Bang? Oh, terjadi di lapangan. Oke. Terjadi di lapangan fakta seperti itu. Jadi negara memanfaatkan kekuasaan. Betul, negara memanfaatkan kekuasaan apalagi dengan jangan lama-lama CNN ini. Gimana Pak? Bahwa semua itu sekali lagi, semua itu sudah ada ketentuan dan aturannya. Kalau misalnya dia melanggar, tinggal laporin aja. Seperti tadi dikatakan. Jadi jangan terus kita berandai-andai, kita melihat ada penggalangan. Katakanlah itu terjadi ya kalau misalnya Bung Ferdinand lihat, yuk lakukan langkah dong. Kita menjadi tidak fair. Kita menuduh, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Bagaimana? Jadi bukan kita tidak melakukan apa-apa, kita jadi pesimis melakukan. Kenapa? Saya kasih contoh paling dekat, yang terbaru. Bahwa hari ini Menteri Desa, Menteri PDT dihukum Bawaslu hanya administratif. Padahal beliau diputus berkampanye tidak cuti. Padahal kalau kita bicara aturan, Bawaslu tidak boleh hanya mengenakan pasal 281. Bawaslu kan independen, bukan maka inilah yang membuat kita faktornya. Berarti nggak ada salahnya negara dong. Kita tidak menyalahkan negara, tetapi kita menyalahkan Bawaslu dalam hal ini tidak mampu lagi mengawasi pemilu ini secara adil dan secara baik. Jadi kalau misalnya kita ini kan punya pada posisi kita sendiri-sendiri ya toh. Posisi kita adalah peserta pemilu.
Jadi kalau berkaitan dengan keputusan Bawaslu, tentunya kalau kita mengikuti ketentuan, itu sudah bukan wilayah kita. Betul sekali, Dan, betul sekali. dan sekali lagi saya katakan, ini zaman ini sudah tidak bisa diatur-atur. Oke. Nah, zaman ini kalau kita sepakat loh, kecuali kalau Anda tidak bersepakat bahwa zaman sekarang tidak bisa Ya tidak bisa diatur-atur, tetapi zaman ini zaman yang bisa menekan-nekan. Bisa nekan sekarang yang ditekan Menekan gimana? Menekannya bagaimana? Coba menekannya gimana? Loh. Praktek-praktek seperti apa supaya Pak Nusirwan bisa jawab? Maka saya katakan bahwa kalau celah melakukan langkah-langkah yang mungkin untuk menguntungkan, semua pihak tentunya akan melakukan hal tersebut. Yang bisa melakukan itu Anda tidak bisa orang mengatakan yang berada di dalam kekuasaan. Saya mau ke Pak Penantang Nusirwan yang di dulu. luar kekuasaan tidak Saya mungkin mau ke bisa Pak Nusirwan melakukan dulu. itu. Jadi gimana Pak, seberapa besar negara betul-betul menjaga netralitas, kemudian tidak ada penekanan-penekanan terhadap perangkat-perangkat negara yang ada di bawah untuk mobilisasi politik gitu. itu kan kalau Yakinkan. kita tidak bisa melakukan sampel-sampel 1-2 case ya toh. Kalau itu bahasa pemilu itu namanya sistematis, Ya. terstruktur. Periodisasi itu sudah tidak demikian. Oke. Maka kalau misalnya ada sesuatu hal tadi pun sebelum kita mulai juga ada di mana di yang katanya kepala desa kalau tidak salah di Jawa Tengah ya? bukan yang mendukung Pak Prabowo. Betul. Ya itu Mojokerto itu, Mojokerto. Mojokerto, Jawa Timur. Ya, Mojokerto. meskipun pada hari ini Pak Ferdinand lebih banyak menekankan kepada penggalangan dari sisi kita, katanya Ya. begitu. Tapi model-model cara-cara seperti itu kan kita juga tidak mungkin Bawaslu melakukan kontrol secara menyeluruh. Asal dengan catatan bahwa itu memang tidak dilakukan secara sistematis untuk melakukan pelanggaran. Seberapa punya komitmen Presiden Jokowi dan pemerintah sendiri untuk menjaga betul-betul ini ada negara itu ada di tengah gitu Pak Nusirwan? Itu maka saya katakan kita sudah dipandu dengan aturan. Nah, biasa pihak oposisi, saya dulu juga 10 tahun pernah menjadi oposisi. Setiap langkah, setiap oposisi itu selalu bersikap apa saja yang ada celah untuk nyalain itu selalu dilakukan penetrasi untuk salah. Tapi faktanya memang di tengah pemerintahan dan negara ini kan Pak, harus. Apakah sekarang kalau saya katakan tidak di tengah, nanti dianggapnya iya saja Pak Nusirwan itu kan 01. Tapi silakan aja dilihat apakah proses selama ini ada sebuah skenario sistematis untuk melakukan penekanan. Enggak juga. Ini pemerintahan sipil kok. Bagaimana? Jadi kalau misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Ferdinand, memang beliau harus mengatakan begitu. Masa dia mengatakan enggak kok sekarang negara baik. Jadi bermanfaat aja. Gimana faktanya? Ini memang Setuju. pemerintahan sipil betul, tapi ternyata lebih otoriter daripada pemerintahan militer. Pak SBY 10 tahun tidak pernah terjadi begini. Apa indikasinya? Banyak sekali fakta-fakta. Saya tadi pagi juga baru men-tweet, saya mendapat informasi justru dari karyawan Bulog sendiri. Bagaimana sekarang di gudang Bulog itu sedang dibungkusi bingkisan. Bantuan dari BUMN diarahkan semua harus menggunakan wajah Pak Jokowi. Ini momen pemilu. Kalau memang dana CSR atau bantuan dari BUMN mau diturunkan kepada masyarakat, hindarilah yang berbau-bau politik pilpres sekarang. Apalagi kalau sekarang Pak kita menyatakan apakah pemerintah berada di tengah, saya harus menyatakan tidak. Pemerintah sangat berpihak. Faktanya Gimana? Apa kemarin indikasinya? meresmikan MRT saja, Pak Jokowi itu harus menggunakan cara untuk orang memancing tunjuk jari satu gitu loh. Ini bukan asumsi. Ini bukan asumsi. Tidak perlu Pak Jokowi harus bilang tunjuk jari siapa. Jadi ini upaya penggiringan. Upaya penggiringan tertentu untuk menunjukkan bahwa yang hadir itu seolah-olah mendukung pasangan ini super baper juga ini kan. Baper. Tetapi ini fakta-fakta yang kita temukan di lapangan dari analisis kita ini kan diberikan Tuhan ini pemikiran yang tidak bodoh gitu loh. Kita juga bisa melihat gestur orang, trik-trik orang bagaimana melakukan sesuatu dengan mengakali atau bersiasat. Tapi terstruktur sistematis seperti kata Pak Nusirwan nggak, sehingga memang harus dikhawatirkan. Bahkan TKN akan menggunakan menteri sebagai jurkam, kepala daerah sebagai kalau jurkam. itu dimungkinkan cuti kok. Dimungkinkan. Tapi sekarang kalau kita melihat Pak, kebijakan ini banyak sekali yang ditelurkan pemerintah menguntungkan Pak Jokowi. Ini salah. Padahal kan kelonggaran cuti sudah diatur. Cuti presiden yang maju kembali menjadi capres diatur sangat ringan cutinya, tetapi dibatasi dengan undang-undang, tidak boleh menelurkan kebijakan yang menguntungkan diri. Tapi faktanya sekarang coba lihat kebijakan Pak Jokowi semua. Menguntungkan dirinya sendiri. Pak Nusirwan. Nah, ini kalau ini dikatakan bahwa kebijakannya untuk menguntungkan dirinya sendiri, catat baik-baik.
yang sebelah mana menguntungkan dirinya sendiri. Anda harus mengatakan dong. Coba kita lihat perintah bagaimana dana desa harus dipaksakan turun. Terus bantuan-bantuan sosial dipaksakan turun. PKH, pendamping desa dipaksa di daerah. Sekarang saya jawab. Sekarang saya jawab. Oke, silakan, Pak. Bahwa sekali lagi, beliau meskipun dia calon, dia masih memimpin pemerintahan. Masih pemimpin pemerintahan. Sebentar, saya akan bicara dulu bahwa kalau memimpin pemerintahan dan negara, keberlangsungan pemerintahan itu tetap harus dilakukan. Tetap berlangsung, tetapi kebijakannya jangan menguntungkan dirinya di dalam momen politik ini. Loh, kalau urusan itu kan waktu itu kan kewenangan dari pihak pemerintah dong. Justru kewenangan ini yang dibatasi undang-undang supaya tidak melakukan kebijakan yang menguntungkan dirinya. Kalau kita berkaca 2009 misalnya. Pendamping PKH, pendamping desa harus bawa kalender Pak Jokowi dibagi-bagikan kepada rakyat. Harus Sekali lagi saya katakan tadi, yang tadi Anda mengatakan di Bulog, kemudian PKH. Kalau memang jelas, kalau pada waktu saya beroposisi saya tunjukkan, potret, laporkan. Kalau nggak bisa dong, Anda tersenyum begitu saja. Waktu 2009 Kalau tidak, kenapa? sama saja kita melemparkan sesuatu yang cuman menduga-duga. Nggak Oh, ini boleh. bukan dugaan, boleh dikonfirmasi. Silakan kunjungi gudang Bulog sekarang di Sunter sana. Maka kita kan ada lembaga Ya, itu pengawasan. bantuan yang didesain khusus. Kenapa tidak dilaporkan Dan ke Kenapa Bawaslu? tidak dilaporkan? Bang Pemberian bantuan ini sah, Oke. ya. Nah, Tetapi ini bicara etik di dalam berarti. momentum politik seperti ini, yang ya wajah-wajah Pak Jokowi, kaosnya apa segala macam dikurangin dari bantuan itu. Bah, Semacam pork barrel gitu, Pak. Kalau Anda mengatakan ya begitu, itu bahasa-bahasa itu Ini tidak. masalah fatsun politik. Ini soal kebijakan. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 282 mengatur itu tidak boleh melakukan tindakan dan kebijakan yang menguntungkan dirinya. Kita pernah 2 kali pilpres di mana petahana Tidak maju pernah sebagai seperti pilpres. ini. Bagaimana dengan 2009, bagaimana dengan 2009 tidak pernah 2004? seperti ini. Presiden Itu Megawati, kan Presiden itu SBY. kan kata Bapak. Saya pun bisa mengatakan pada dibuka rekam jejaknya, tidak pernah ada begini. sama. Kalau misalnya Anda mencatat tadi ada kejadian rekam jejak seperti ungkapkan dong. Tapi tidak boleh ngomong. Kita harus pakai data yang pada tanggal sekian saya melihat. Loh iya. Bahayanya apa sih Bang Ferdinand? Apa yang tadi Anda ungkapkan itu bahayanya apa? Ketakutannya apa di Loh, masa-masa kita bukan pemilu soal kali ini? takut, tetapi kita ingin pemilu kita ini menjadi pemilu yang sesuai rohnya. Jujur, langsung, umum, bebas, rahasia. Bukannya wajar saja jika memang ada orang mendukung Tidak boleh atau curang. aparat pemerintahan desa Ini adalah bentuk mendukung, kecurangan. Yang BUMN dilakukan juga itu bentuk mendukung. kecurangan memanfaatkan kekuasaan. Bahkan Pak Jokowi hari ini kita lihat beredar luas sebuah tulisan Pak Jokowi dan bertanda tangan Pak Jokowi yang menyatakan pakai baju putih. Pilih nomor yang baju putih. Ini kan melanggar prinsip pemilu, prinsip demokrasi kita yang bebas dan Di mana rahasia. dilanggarnya? Saya pertanyaannya di Di mana mana dilanggarnya? kerahasiaannya lagi kalau sudah disuruh menggunakan baju putih? Loh, masa Kerahasiaannya di mana lagi? saya Hilang dong kerahasiaannya. Sementara roh demokrasi kita itu prinsip apakah demokrasi pertanyaan kita saya kalau mau harus luber, langsung, umum, bebas, rahasia. saya tanya kepada Bapak, apakah tidak boleh saya mengatakan, Bapak Pak Ferdinand, you besok pakai baju hijau, memang nggak boleh? Bapak itu capres. Tidak boleh menggunakan identitas-identitas tertentu kepada datang ke TPS. Kita bawa baju partai saja tidak boleh. Ini kan hanya mengakali, tidak menggunakan baju partai atau baju pendukung, tapi didesain pakai baju putih. Baik. Ini menghilangkan prinsip bebas dan rahasia. Oh salah, Anda memahami Tidak. seperti itu. Ya memang pemahamannya harus Satu-satu begitu. Bang Ferdinand. Itu kan satu-satu. pemahaman Anda. Ya. Nah, iya dong. Kita harus menggunakan pemahaman ketentuan aturan. Baca yang tidak boleh apa masuk seperti sebagai seorang saksi. Jangan tersenyum. Loh iya betul. Yang ketentuan yang tidak boleh itu apa? Ya, itu tidak kan boleh ada atribut-atribut. dan itu partai. tidak dan menyalahi memang itu aturan, tidak Bang. tidak Oke. menggunakan atribut. Betul Baik. Nah, sekali. lah sekarang letak salahnya di Tapi mana? menyuruh dengan identitas tertentu. Menyuruh kepada anak dan keluarganya kan boleh-boleh saja. Baik. Kalau anak dan keluarga ini masyarakat pemilih. yang Masyarakat menggunakan pemilih baju pun juga putih. tidak ada masalah. Oh iya bermasalah. Karena hilang sudah prinsip bebas dan rahasia. Itu kan prinsip yang Anda anggap Jadi kalau salah. ada yang baju putih nanti di situ dianggap oh ini Baik. udah pendukung Jokowi nggak taunya Baik. jumlahnya sedikit nanti. Ah ini kan jadi Itu tidak ada itu masalah buat Anda, tidak ada masalah buat Pak Nusirwan, tapi Iya. masalah buat saya Tapi ini durasi masalah sudah habis. aturan. Durasi Ya. sudah habis. Itu Kita kan akan persepsinya dia. Persepsi yang Dan persepsi. itu harus Tapi ini dilakukan masalah untuk aturan. Kita sajikan masakan, Masalah Anda aturan. masyarakat pemilih yang akan menentukan mana yang kira-kira cocok dengan logika akal sehat Anda, apakah Pak Nusirwan betul. atau Kita Bang buktikan. Ferdinand. Kita buktikan nanti di pemilu, paling Kita tidak kita buktikan. sudah sajikan makanannya di meja Anda. Kami akan segera kembali. Terima kasih Pak Nusirwan, terima kasih Bang Ferdinand. Kami akan segera kembali saja dah.